Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Masalah takfir orang muslim atau soal dengan cara yang lain, apa perbedaan antara takfir dan khawarij? Ini salah satu soal penting sekali ikhwani. Tidak ada perbedaan antara takfir dan khawarij. Karena orang khawarij paham tidak jadi kecuali apa dia menakfirkan para muslimin. Taib, apa manhaj orang takfiri atau orang khawarij? Apa manhaj mereka? Manhaj mereka ikhwani, mereka yang pertama, mereka menakfirkan para muslimin kerana dosa dan maksiat. Seperti mereka masalah berzina, mereka ini kafir. Mereka mencuri, mereka ini kafir. Mereka durhaka kepada orang tua, mereka ini kafir. Bahkan mereka menemui para sahabat, menyelisihi mereka dengan salah satu pendapat, langsung mereka itu kafir. Apa santaran mereka? Salah satu ayat dari Al-Quran, yaitu وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang berhukum atau yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka dia adalah kafir. Ayat yang lain, zalim. Ayat yang lain, dia fasik. Wal'iyadu billah. Dan ayat juga mereka bersandar atas firman Allah, inil hukmu illa lillah. Sungguhnya hukum ini hanya memiliki Allah Azza wa Jal. Taib, ini manhaj orang khawarij atau takfiri. Mereka menakfirkan para muslimin kerana dosa atau maksiat. Yang kedua, mereka langsung ketika ada orang berbuat salah satu hal yang mengkafirkannya, langsung mereka menjatuhkan hukum atas dia. Seperti curi bola. Dia ada, di dalam saku dia ada banyak apa? Banyak kartu. Ada kartu merah, ada kartu kuning. Jika dia tidak suka orang yang main itu, langsung dia apa? Mengeluarkan kartu merah, mengeluarkan dia dari para muslimin, atau kuning, dia orang bid'ah atau ini. Kalau manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah ini berbeda sekali ikhwan. Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dengan cara yang pertama, dalam ayat yang pertama, "Man lam yahkum bima anzalallah", barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka dia adalah orang kafir atau fasik atau zalim. Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, mereka tidak memahami salah satu nas sendiri. Mereka menumpulkan semua nas di dalam satu bab. Kenapa ikhwani? Karena boleh jadi ada satu nas di sini secara umum dikhususkan pada nas yang lain, atau di sini secara mutlak diikatkan di dalam nas yang lain, atau di sini secara mujmal di nas yang lain dia diterangkan oleh Allah dan Rasulnya. Oleh kerana itu para ahli sunnah wal jamaah tidak memahami salah satu nas secara sendiri, tetapi mereka menumpulkan semua nas-nas di bawah satu bab. Kenapa? Agar mereka memahami dengan sempurna. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia adalah kafir. Atau inil hukmu illa lillah, sungguhnya hukum itu hanya memiliki Allah Azza wa Jalla. Apa fahaman ahli sunnah wal jamaah? Fahaman mereka ikhwani, tidak ada orang akan jadi kafir kecuali dengan perbuatan yang Allah menjadikan ini kufur, mengeluarkan dari Islam. Atau orang yang berhukum dengan hukum muslim, hukum Allah Azza wa Jal, dia meyakini bahwasannya hukum muslim Allah itu lebih baik daripada hukum Allah, atau lebih utama daripada hukum Allah, atau lebih melimputi segala kehidupan dunia, namun hukum Allah tidak melimputi segala sesuatu, tidak cukup. Faham? Atau hukum muslim Allah itu sesama hukum Allah Azza wa Jal, tidak ada perbedaan. Semua keadaan ini kafir, keluar dari Islam. Ini yang pertama. Perbuatan ini apa? Kafir. Jika terjadi dari orang muslim, maka perbuatannya ini kufur. Tetapi orang yang berlaku ini, apakah langsung kafir atau tidak? Ini langkah yang kedua dari ahlu sunnah wal jamaah. Jika ada orang melakukan hal seperti ini, maka ahlu sunnah wal jamaah tidak langsung menjatuhkan hukum atas berlaku masalah ini. Tetapi ada namanya syarat-syarat. Dan ada namanya binhalan. Syarat-syarat harus orang ini mengetahui bahwasannya tidak boleh sama sekali dia berhukum dengan hukum muslim Allah. Harus ada ilmu. Kemudian harus dia tidak terpaksa, artinya harus ada ikhtiar. Dengan sengaja. Tidak dengan salah. Dan harus saya mengetahui bahwasannya perbuatan ini menjatuhkannya di dalam kufur. Faham? Artinya Ahlussunnah wal Jamaah membedakan antara perbuatan dan berlakunya. Mungkin perbuatan kufur, tapi berlakunya belum terjatuh dalam kufur. Kenapa? Karena harus saya memperhatikan syarat-syarat dan binhalanan-binhalanan. Tidak langsung seperti orang khawarij.
Kita tidak main bola. Barang siapa yang suka engkau, langsung engkau ahli sunnah wal jamaah. Barang siapa yang tidak suka engkau, langsung menaikkan apa? Kartu engkau adalah orang takfiri atau orang khawarij atau ahli bid'ah atau ahli ini. Tidak ada sama sekali ini dalam golongan ahli sunnah wal jamaah. Jika engkau melihat ini, artinya ini ahli hawa, bukan cara ahli sunnah wal jamaah. Cara ahli sunnah wal jamaah membedakan antara apa? Perbuatan dan bilakunya. Perbuatan kufur, tapi bilakunya belum masuk ke dalam kufur. Kecuali ada syarat-syarat, kita harus menegakkan hujjah, kita harus menjelaskan dalil, menjelaskan hujjah kepadanya. Jika dia masih sengaja, sudah. Dia yang memilih kekufuran wal'iyadzubillah. Jika dia berkata, aku tidak bermaksud ini, aku salah, aku ini, lalu kita alhamdulillah menjauhkan dia dari apa? Dari masalah kufur. Faham? Ini cara orang takfiri atau khawarij. Yang pertama, mereka mengkafirkan para muslimin karena dosa atau maksiat. Sementara mereka sahih, tapi tidak fahaman mereka tidak sahih. Yang kedua, mereka langsung menjatuhkan hukum atas orang yang tertentu, atas orang yang berlaku maksiat. Namun ahli sunnah wal jamaah membedakan antara ini dan ini. Orang takfir atau khawarij tidak memperhatikan masalah apa? Masalah syarat-syarat, masalah penhalalan, atau tidak membedakan antara keduanya. Kemudian ikhwani, orang takfir dan khawarij, jika mereka menakfirkan para muslimin, mereka menghalalkan darah mereka, mereka mengganggu kehormatan mereka, mereka menghalalkan khuruj atas masalah ulil amr. Tayyib. Kita kembali kepada ayat yang mereka bersandar atasnya. Wa man lam yahkum bima anzalallah, barang siapa yang berhukum dengan selain Allah, selain apa yang diturunkan Allah, maka mereka orang kafir. Kita sudah menjelaskan. Pertama, jika mereka meyakini bahwa hukum selain Allah itu lebih utama daripada hukum Allah, ini kufur, keluar dari Islam. Yang kedua, ketika mereka meyakini bahwasanya hukum selain Allah itu lebih cukup daripada hukum Allah, ini kufur. Atau hukum selain Allah itu sesama hukum Allah, ini kufur. Paham? Ini semuanya kufur, keluar dari agama Islam. Tayyib. Tetapi jika dia berhukum dengan hukum selain hukum Allah, tapi dia berkata apa? Saya meyakini hukum Allah lebih utama, lebih baik, lebih cukup, lebih meliputi segala kehidupan dunia, namun aku terpaksa. Ini tidak keluar dari Islam. Paham? Aku terpaksa. Atau aku tidak mampu untuk menjalankan hukum Allah. Faham? Maka ini tidak keluar dari agama Islam. Kemudian walaupun dia meyakini bahwasanya hukum selain Allah itu lebih baik, lebih utama atau sesama hukum Allah, kita tidak bisa menjatuhkan dia dalam kekufuran, yaitu keluar dari agama Islam, kecuali ada apa? Ada syarat-syarat, ada binhalanan. Faham? Seperti ilmu, seperti ikhtiar, seperti dia tidak terpaksa. Faham? Dia tidak salah, dia tidak lupa. Semua ini jika terkumpul, faham, pada salah satu orang yang berlaku hal yang mengkafirkannya, maka ahlu sunnah wal jamaah mengeluarkannya dari agama Islam. Ini ikhwani, masalah apa? Jika orang ini menghakimi orang lain, apakah dia takfiri atau apakah dia khawarij? Karena kita berada di zaman, jika engkau dicintai oleh seorang, masya Allah, engkau orang baik, engkau orang, masya Allah, dia menghadirkan banyak dalil bahwasanya engkau dalam golongan ahli sunnah wal jamaah. Tapi jika engkau dibenci oleh si fulan atau si fulan, langsung engkau keluar dari golongan ahli sunnah wal jamaah tanpa ada ilmu, tanpa ada hujjah, tanpa ada nasihat, tanpa ada semuanya, langsung engkau adalah orang kafir atau orang fasik wal'iyadzubillah. Maka ini ciri khas orang ahli ahwa wal'iyadzubillah. Dan ini salah satu sifat orang khawarij, langsung menjatuhkan hukum atas pelaku maksiat wal'iyadzubillah. Tayyib. Jika orang mengeluarkan hukum tanpa semua syarat dan mani ini, yang pertama, dia sudah masuk ke dalam golongan khawarij. Yang kedua, dia yang jadi kafir. Kata Nabi SAW, man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma. Barang siapa menuduh saudaranya dengan kufur, maka jika dia tidak berhak untuk kufur, maka ini akan kembali kepada Allah, orang yang mengucapkan hukum ini. Wallahu ta'ala.